Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Keculasan Jokowi, people power dan people power. Ada apa begitu ya? Kok semua menggema terkait people power? Para tokoh berkumpul di situ begitu ya. Ini Jokowi siap-siap dimakzulkan begitu. Para tokoh berkumpul begitu. Artinya people power itu masyarakat banyak yang menghendaki ternyata begitu ya. Kalau memang ini benar terjadi people power, jelas kepemimpinan Pak Jokowi hari ini begitu kan, ya di ujung tanduk di situ begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan politik hari ini, Pak Jokowi ternyata juga kuat begitu kan, karena masyarakat di satu sisi ada pro dan ada kontra di situ begitu. Walaupun banyak sekali yang tokoh-tokoh yang kemudian berkumpul di situ menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kemudian memakzulkan atau bisa saja terjadi people power di situ begitu. Mari kita baca ini tulisan yang menarik begitu ya dari penasihat Institute for Democracy Education ya. Ini keculasan Jokowi dan people power ya. Ini menarik begitu. Saya kutip ya, ketidakpastian Pilpres masih menggantung ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya, keculasan Jokowi dan people power ya. Wow, lucu sekali begitu ya. Cuma people power yang bisa memuntahkan ya, meruntuhkan rezim Jokowi dan antek-anteknya. Betul begitu. Kalau masyarakat bersatu situ, apa yang tidak mungkin begitu ya. Yuk kita rame-rame makzulkan ya Mbah Amin CS dari panggung politik. Ini ada pro dan kontra di situ begitu ya. Pengen lihat kenyataannya ya, si sampah ya. Amin Rais, wah banyak sekali kritikan kepada Amin Rais begitu kan. Tapi tunjukkan saja bagaimana nanti perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Apakah benar-benar people power? Sering saya mengatakan bahwa people power itu bisa terjadi ketika masyarakat itu benar-benar bersatu di situ begitu. Kalau masih simpang siur terkait dengan people power, ini tidak akan terjadi begitu kan. Bisa jadi ya dikatakan sebagai omong kosong saja begitu kan. Jadi kapan nih people power kok lama sekali? Ini yang kumpul mau makzulkan presiden kok sudah pada tuir ya, tahun 998 ya. Orba yang kumpul banyak yang muda begitu ya. Sekarang mahasiswa lagi sudah tidak begitu dipercaya sebagai ya aspirasi masyarakat begitu, karena sudah ditakut-takuti dengan berbagai hal begitu ya. Yang ngumpul itu barisan sakit hati selama hampir 1 dekade terakhir. Satu kata buat mereka, silahkan kalau bisa, hahaha. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan waktu ke waktu, bisa saja people power itu akan terjadi kepada siapapun kalau memang ada sesuatu yang kemudian rezim hari ini memainkan peran begitu kan. Tidak pro rakyat begitu ya. Bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu. Kalau bikin aksi jangan bawa yang di pipinya. Apa ini maksudnya ya? Apakah setiap kumpul para tokoh diberi minum pipis ini? Nggak bosan bikin narasi double? Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Tapi kita lihat saja dari perkembangan waktu hari ini begitu. Masih ada yang percaya sama berita ini begitu kan, terkait dengan people power begitu ya. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena mungkin salah satu tokohnya people power itu mungkin ya di satu sisi ya kurang pengaruh kepada masyarakat. Kalau memang benar-benar terjadi, siapapun itu akan terjadi di situ begitu kan ya, karena people power itu sebagai awal ya menemukan ya, atau sebagai solusi akhir begitu di situ begitu. Tapi kita lihat saja nanti perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya ya, seperti ini. Ini beritanya keculasan Jokowi dan people power. Ini agak menarik begitu ya. Bahkan ini Pilpres masih menggantung ya, koalisi-koalisi parpol dengan bakal capres-cawapres definitif belum terbentuk. Sementara Jokowi masih nekat menjegal Anies Baswedan. Kita seperti dalam suasana perang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok begitu. Ini tamparan keras begitu ya. Sumber masalah terletak pada keculasan Jokowi bahwa Pilpres adalah soal keberlanjutan ya legasi. Padahal hajat nasional itu harus dimaknai sebagai upaya yang mengejar tujuan negara. Juga untuk membuka kesempatan bagi pemerintah yang baru menilai program pembangunan pendahulunya. Artinya apa? Ya setiap presiden itu kan, setiap pemimpin kan ada
strategi masing-masing begitu kan. Di satu sisi seperti itu begitu kan. Ya, terkait dengan people power tadi saya sering mengatakan bahwa people power itu bisa terjadi asal masyarakat itu bersatu dan tokohnya itu bisa dipercaya. Selama orang-orang tidak begitu percaya terhadap tokoh itu, tidak mungkin people power itu akan terjadi begitu kan. Karena people power itu ada yang berkaitan dengan konstitusi kita begitu ya. Yang bagus dilanjutkan, yang salah dikoreksi, dan ide baru dimunculkan itu yang berlaku di banyak negara. Kalau presiden baru hanya meneruskan kebijakan pemerintah sebelumnya, pilpres yang mahal akan kehilangan makna dan kesalahan yang mungkin dibuat pemerintah lama yang mendapat pembenaran. Kendati telah diperingatkan tentang hal ini, Jokowi mengabaikan. Ini karena ia mempromosikan diri sebagai proyeksi oligarki dan Cina yang kebayangkan ya kelak dapat melindungi dinasti politik dan bisnis keluarganya. Dalam konteks perlindungan KKN keluarganya, ia pula menegaskan tak akan netral dalam pilpres ya, alias cawe-cawe di situ begitu. Bahkan cawe-cawe ini akan berlanjut kalau upaya penjegal Anies Baswedan gagal. Persaingan mantan gubernur Jakarta itu mungkin ya, Gubernur Jawa Pranowo dan Prabowo Subianto harus keluar sebagai pemenang. Ini menimbulkan kekhawatiran pilpres tidak akan jurdil. Dus ya, bangga besar ini dipermainkan Jokowi. Orang yang seharusnya tak dikenal bangsa ini mengaku tak suka baca dan pendusta membuat mobil SMK. Ia hanya tukang mebel yang tidak penting bagi sejarah. Ya, kemenangan dalam pilpres dan bukan karena ia bersedia melanjutkan legasi SBY, melainkan mengiming-imingnya kepada rakyat dengan puluhan janji kosong. Siapakah mereka begitu, dan kendati demikian pelanggaran kenegaraan yang serius ya, untuk sementara tak ada kekuatan yang bisa melengsarkan sebagaimana yang dilakukan terhadap Soekarno, Soeharto dan Gus Dur ya. Jokowi layak berbangga diri karena dengan kapasitas intelektual yang berbasis ia mampu tampil di titik pusat negara. Ambisinya membangun IKN ya sebagai ya yang bagi para pengamat terlihat dungu dan mubazir. Bagi Jokowi hal yang tidak mungkin bisa diwujud bila kita memasukkan unsur nekat dan primbon yang mengambil keputusan. Banyak yang menentang wacana ini ya, tapi ya penentang mereka belum berguna karena lebih banyak orang percaya bahwa apapun yang diputuskan Jokowi pasti benar. Telah menjadi kultus ya, keyakinan, gagasan dan sikap kekinian yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya, seperti Mandalika kita tahu situ. Ya, saya kira Bali masih belum balik modal Mandalika begitu ya. Bahkan ini mengatakan orang setuju dengan semua pendapat. Tak peduli banyak proyek mercusuar yang tidak penting dan borosnya penguras sumber daya negara ya. Mereka juga memanfaatkan kebohongan publik yang dilakukan Jokowi berulang kali, padahal Soeharto yang sangat kuat pun tidak melakukannya. Jangan-jangan Jokowi yang menderita ini atau kebohongan ya patologis yang membuatnya melakukan kebohongan terus-menerus dalam waktu lama. Ya, ini yang kemudian dikritik habis-habisan oleh mereka begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Ini sikap tidak kritis dan ya permisif pendukungnya terhadap semua yang dilakukan tukang mebel dari Solo itulah yang membuat itu mendorong untuk terus memproduksi pelanggaran. Misalnya ini merendahkan marwah konstitusi ketika mematahkan keputusan MK dengan melalui ya mengeluarkan Perpu ya. Pakar hukum ya ini Jimmy Asidiki melihat pelanggaran ini sudah dapat dijadikan dasar bagi pemakzulkan presiden. Memang keputusan MK tak dapat dibatalkan oleh Perpu ya. Jokowi bukan hanya merasa memiliki privilege ya untuk boleh berbuat curang, tapi juga boleh menjadi hantu yang ditakuti elit politik ya. Banyak sekali kemudian Partai Nasdem banyak yang tersangka korupsi di situ begitu ya. Bahkan sekonyong-konyong bagian dari ketua parpol berubah menjadi ya kayak ini tak tersisa lagi kelincahan dan kecerdasan mereka. Banyak sekali pro dan kontra, tulisan-tulisan yang menarik di sini begitu kan ya, semuanya diulas di situ begitu. Tetapi saya mengambil kesimpulan dari ini bahwa ya bisa apapun yang terjadi selama ini bahwa ya pemakzulan, ya kudeta, people power dan semuanya itu berlandaskan sesuai dengan konstitusi begitu. Ada undang-undangnya di situ begitu ya. Tetapi kalau kita ngotot people power, tidak ada tokoh di situ, masyarakat tidak bersatu, tidak akan mungkin terjadi people power kepada siapapun. Kira-kira seperti itu begitu ya. Karena posisi Pak Jokowi sangat kuat sekali di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.